Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ayu Andira dari kelas 27E. Ya, adapun tujuan vlog saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah dari Demokrasi dan HAM. Adapun tema dari pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Langsung saja, pada situasi pandemi, kami melihat bahwa penanganan COVID-19 menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pada situasi dan kondisi hak asasi manusia. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan dan sejumlah langkah yang dilakukan oleh negara, baik dari tataran eksekutif sampai aparatur negara, tidak menjadikan hak asasi manusia sebagai dasar pertimbangan yang memadai dalam menyusun kebijakan maupun mengambil langkah penindakan di lapangan. Kami mengkhawatirkan kerentanan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memberangus hak asasi manusia dan mengancam demokrasi. Dalam hal ini, Komnas HAM mencatat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia selama pandemi COVID-19 dari bulan Januari sampai bulan April tahun 2020, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak atas standar kesehatan tertinggi. Pada pertengahan bulan Maret 2020, Kontras melakukan pemantauan melalui pembukaan kanal pengaduan publik terkait kualitas pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam pemantauan ini, kami menemukan bahwa berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 memiliki sejumlah permasalahan seperti akses informasi yang minim, kekurangan tenaga medis, kekurangan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan, dan tidak ada prosedur khusus untuk pasien yang ingin melakukan tes COVID-19. Sementara layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan tes CPR, PCR masih minim karena masih terbatasnya penyelenggaraan dan akses yang tersedia. Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia secara keseluruhan. Prinsip dasar terhadap pemenuhan kesehatan berdasarkan General Komen nomor 14 tahun 2000, negara wajib memperhatikan ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas atas layanan kesehatan kepada masyarakat. Persiapan dan penanganan yang minim dari negara berdampak pada tidak terkontrolnya antara angka penyebaran, penularan, serta penanganan COVID-19 di masyarakat. Yang kedua yaitu hak atas informasi. Dalam konteks penanganan pandemi, informasi yang valid, terpercaya, dan terus diperbaharui mengenai situasi pandemi serta penanganannya wajib dipenuhi dan diberikan kepada publik tanpa terkecuali. Hal itu sangat penting karena di tengah ketiadaan vaksin, keselamatan warga tergantung pada informasi tentang upaya pencegahan dan pengendalian perilaku individu. Namun pada awal penyebaran COVID-19, pemerintah justru melakukan hal yang sebaliknya. Keterlibatan Badan Intelijen Negara atau BIN melalui operasi senyap, penyampaian informasi yang tidak utuh, penyangkalan dan inkonsistensi pernyataan dan informasi para elit politik dan pejabat negara terhadap kerentanan dan penanganan kedaruratan COVID-19 di Indonesia justru memperburuk krisis dan menimbulkan ketidakjelasan penanganan krisis. Hingga Maret, pemerintah terus menutupi dan memonopoli informasi mengenai sebaran daerah merah yang menyulitkan tidak hanya publik tapi juga pemerintah daerah dalam mengambil tindakan pencegahan yang efektif dan memadai.
Kemudian yang ketiga yaitu hak atas fair trial. Dalam kurun waktu 5 Maret sampai 21 April 2020 kami mencatat terdapat 93 peristiwa penindakan oleh aparat berkaitan dengan ancaman kebebasan sipil selama masa PSBB. Sejumlah peristiwa seperti penangkapan sewenang-wenang terdapat 17 kasus, penangkapan dengan tuduhan penghinaan pejabat negara terdapat 8 kasus, dan penanganan hoaks terdapat 41 kasus. Problem akses terhadap bantuan hukum pada pendampingan kasus seperti kasus kelompok anarko dan Raffio Patra perbatasan sosial berskala besar, yakni khususnya yang terkait dengan pembatasan berkumpul haruslah mengacu pada aturan perundang-undangan. Hal ini jelas bahwa penerapan PSBB suatu wilayah haruslah berdasarkan penetapan dari Menteri Kesehatan berdasarkan permohonan dari kepala daerah, sehingga tidak serta-merta dalil PSBB yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dijadikan alat dan tafsir serampangan oleh aparat keamanan untuk melakukan tindakan pembubaran mengingat dari data pendokumentasian yang kami lakukan, banyak wilayah yang belum menerapkan status PSBB yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, aparat keamanan, dan tindakan yang sewenang-wenang melakukan aksi-aksi pembubaran. Hal ini bertentangan dengan jaminan hak kebebasan dalam berkumpul. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu selain itu Komisi Nasional HAM juga mengungkapkan ada beberapa peristiwa yang berpotensi melanggar hak asasi manusia selama wabah COVID-19. Ya, Komisioner Komnas HAM Amarudin Al-Rahab